penting, bukan penting bagi tubuh saja, tetapi juga penting untuk konsentrasi kita. Jika kita tidak sarapan, otomatis perut kita bakal berbunyi dan itu akan mengganggu konsentrasi kita, oke? Nah, ibu besok mau kalian semua harus pagi itu harus sarapan, mau tidak mau harus sarapan, karena bagaimanapun untuk kita bisa berpikir itu harus perut kita harus kenyang gitu. Jadi tidak terganggu konsentrasi belajar kita nantinya. Oke, baik, sebelum kita mulai pada pelajaran kita, ibu minta tolong kepada ketua untuk memimpin kita semua membaca doa. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan ketua pimpin doanya. Oke, terima kasih kepada ketua telah memimpin doa kita pagi hari ini. Oke, kita akan masuk kepada pembelajaran. Kemarin kan sudah kita bahas apa itu surat. Sekarang kita masuk kepada konsentrasi kita kepada surat pribadi. Surat pribadi itu adalah surat kita yang non formal. Non formal itu artinya tidak kita memberikan surat kepada sahabat kita yang non formal lah, gitu kan? Enggak. Nah, kalian tahu tidak pengertian surat itu apa? Surat itu adalah sarana komunikasi sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan penerima surat. Nah, pengirim surat tentunya memiliki tujuan tertentu dalam membuat surat kepada penerima surat. Perlu kalian ketahui juga, surat memiliki beragam jenis, yaitu ada surat non formal, ada surat formal, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari kali ini, hari ini dan pagi ini, yaitu surat non formal atau surat pribadi, yang bisa kita sebut surat non resmi ya, anak-anak. Dan yang akan menulis surat itu adalah kita sendiri dan diterima nantinya oleh saudara, teman, sahabat, sepupu dan sebagainya nantinya. Nah, kita akan masuk kepada struktur surat. Struktur surat non resmi. Di sini ibu memiliki surat non resmi, itu yaitu surat kepada dari saya kepada sahabat. Nah, ibu mau tunjukkan kepada kalian di sini tertara tanggal. Tanggal ini adalah tanggal pengiriman atau tempat pembuatan surat. Nah, kalau misalnya kalian mau mengirim surat, nah kalian buat dulu pada 4 Juni 2021, mungkin seperti itu contohnya ya. Nah, di sini tertulisnya di Bogor 4 Juni 2018. Itu kalian tulis di sebelah kiri kan, di sebelah kiri atas. Di sebelah kiri atas harus ada tanggal sama tempat tempat yang akan kalian tempat pengiriman surat. Nah, di sini tertara di sebelah kanan atas tertara sahabatku. Sahabatku, kalian bisa mengirimnya kemana saja. Kalian bisa mengirimnya ke sepupu kalian. Kalian bisa tulis sepupuku gitu. Nah, di sini ada namanya, nama sepupu kalian atau sahabat kalian yang akan kalian kirimkan surat kepada mereka. Terus kalian buat sahabatku, di sini tertara sahabatku Jajang Nurjaman di Cikadut. Nah, contohnya nih, kalau misalnya ibu mau mengirimkan surat kepada sepupu ibu yang ada di Jakarta, bakal ibu tulis seperti ini, sahabatku Angel di Jakarta, seperti itu. Nah, siapa Jajang ini? Jajang ini berarti sepupu kalian atau sahabat kalian yang akan kalian kirimkan surat kalian nanti kepada dia. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada salam pembuka. Salam pembuka itu sangat penting diawali di setiap surat. Jangan kalian langsung ke intinya, harus ada salam pembuka, yaitu assalamualaikum dan tujuan kalian apa untuk mengirimkan surat. Contohnya di sini ada, hai Jang, apa kabar? Apa kamu sehat saja Jang? Semoga kamu dalam keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan
kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini kan dia menjelaskan, bukan menjelaskan, dia menanyakan kabar si sahabatnya Jajang Narjaman ini. Bagaimana kabarnya, bagaimana keluarganya, apakah kondisi keluarganya baik, apakah kondisi sahabatnya tersebut baik. Nah, harus ada ya di penulisan surat kalian. Nah, di sini kita masuk ke inti surat. Ke inti surat itu kalian bisa memaparkan apakah kalian bisa menyampaikan, maksudnya kalian bisa menyampaikan unek-unek kalian bisa menyampaikan rasa kangen kalian kepada sahabat kalian, atau kalian bisa menyampaikan atau kalian bisa mengundangnya ke dalam kegiatan kalian nantinya atau acara kalian gitu. Di sini Tentara, sudah lama rasanya kita tak berjumpa, sudah hampir 3 tahun yang lalu Jang. Tepatnya saat aku dalam keluarga memutuskan untuk pindah ke Bogor. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentangmu Jang. Aku berharap kamu senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT dimanapun berada. Nah, di sana intinya. Terus disambung lagi, akhir bulan ini aku dan keluarga berencana pulang ke Bandung untuk menjenguk nenek. Aku berharap pada hari itu bisa ikut rombongan untuk menjenguk kampung halaman sekalian, bersilaturahmi dan bernostalgia dengan kalian, wahai para sahabat kecilku yang sangat aku rindukan. Nah, di sana tuh terdapat intinya. Ada 3 paragraf di sini. Namun apa boleh buat, Allah berkehendak lain tentang rencana ini. Hari ini ternyata aku ada ujian semester dan juga presentasi di kampus. Dengan berat hati, nampaknya perjumpaan kita harus diundur dan aku belum tahu kapan. Di sini dia mengharapkan semoga secepatnya kita bisa bertemu ya Jang. Dan di akhirnya ada kalimat penutup. Kalimat penutup itu yang mereka sampaikan harapan mereka gitu. Bagaimana kedepannya dengan sahabatnya. Mungkin kedepannya mereka berharap untuk bisa bertemu di suatu tempat atau bagaimana gitu kan. Oh iya Jang, sekian dulu. Sampaikan salam sekaligus permintaan maafku kepada sahabat-sahabat yang lain. Katakan kepada mereka kalau aku sangat merindukan kebersamaan kita dulu saat masih kecil. Nah, dia kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu, harus hanya tuh 3 unsur yang penting. Ada salam, ada inti dari surat. Kalau kalian buat intinya itu 3 paragraf atau 2 paragraf, terserah kalian. Yang penting intinya jelas untuk yang menerima surat nantinya. Maksud kalian itu apa gitu dari surat tersebut. Yang ketiga, unsur ketiga itu ada kalimat penutup. Tadi itu kan ada harapannya agar bisa bertemu dan juga dia berminta maaf atas ketidakbisaannya untuk ikut berkumpul dengan teman-teman masa kecilnya. Begitu. Nah, yang terakhir di sini ada di sini nama si pengirim surat. Kalau tadi ibu kan kirim surat kepada sahabat ibu tuh di Jakarta. Nah, ibu tulis nih nama ibu di sini di Padang gitu kan, nama ibu di sini. Nah, di sini ibu tulis juga sahabatmu Angel gitu kan. Nah, itu. Nah, anak-anak jangan pernah lupa yang ini ya. Jika kalian lupa, tentu saja nantinya si penerima surat tidak tahu tuh siapa yang mengirimkan surat kepada dia. Nah, kalau perbedaannya dengan surat resmi itu nantinya kalau surat resmi itu akan ada tanda tangan di sini. Ada tanda tangan, ada nomor surat. Nah, kita kan tidak resmi. Jadi tidak perlu ada tanda tangan juga gitu. Nah, ini bisa kalian kirim kepada sahabat kalian. Nah, ibu ada tugas nih buat kalian, tapi tidak dikerjakan di sekolah ya, kalian kerjakan di rumah. Akan ibu periksa nantinya di hari Kamis. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya 2 hari di rumah. Jadi, ibu mohon kepada kalian semua, kalian harus mengerjakannya. Jika tidak mengerjakannya, ada sanksi dari ibu sendiri nantinya. Kalian harus menulis surat kepada sahabat kalian, kepada sepupu kalian, terserah kepada siapa. Yang penting suratnya tidak resmi, tidak perlu tanda tangan. Tanggalnya jelas, intinya adalah tanggalnya jelas, sahabat
saudara kalian siapa namanya jelas kalian tulis, tempat tinggalnya juga jelas, akan kita kirim surat itu kemana nantinya itu juga jelas. Nah, salam pembuka, inti dari surat, dan penutup, kalimat penutup dari surat tersebut juga harus jelas dan bagus tulisan kalian agar si penerima juga dapat membacanya nanti. Dan juga jangan lupa nama kalian, sahabatku, sepupuku, sepupumu, dan terserah kalian kirimnya di mana. Jangan lupa nama kalian, tidak perlu nama panjangan, yang penting nama pendek kalian saja sudah cukup. Tidak perlu nama panjangan. Kalian dapat minta bantuan kepada orang tua kalian, tapi jika tidak mengerti, silakan bertanya kepada ibu. Nantinya ibu akan terima surat kalian itu di hari Kamis. Paginya ibu akan minta langsung. Jadi jika yang tidak membuat, akan ada sanksi tersendiri dari ibu. Sanksinya itu tidak akan ibu kasih tahu hari ini, tapi di pertemuan kita pas surat ini akan ibu minta. Oke? Oke. Mari kita tutup kelas ini baca salam. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.